Ya, baik, kita lanjutkan lagi. Nah, tadi sudah sampai nih, ya. Ini satunya rupiah, ya. Nah, kemudian di kolom berikutnya ini di pangkat 2. Ini di pangkat 2 kan? Di 22.500 rupiah di pangkat 2. Nah, berarti satuannya apa ini? Ini satuannya apa nih ini? 506 juta 160.000 ini satuannya apa? Rupiah, Pak. Salah, rupiah pangkat 2, ya. Ini satunya rupiah pangkat 2 ini. Ini rupiah pangkat 2 dikali P. Nah, ini nggak ada satuannya, ya. Nah, jadi ini tetap rupiah pangkat 2. Nah, kemudian ini pun rupiah pangkat 2, ini rupiah pangkat 2 dijumlahkan, ya. Berarti ini rupiah pangkat 2 juga, ya. Jadi ini ada rupiah pangkat 2 nih satuannya. Ya. Nah, itu variansi, ya. Gimana laku? Ya, itu akar dari variansi. Ini kan? Nih, sama dengan akar dari ini 386 250. Nah, ini satuannya apa nih? Sembilan laku. Sembilan baku satuannya apa? Di sini. Rupiah, Pak. Nah, rupiah. Ya. Nah, berapa nih? Ya, kita gunakan Excel lagi. Ya. Nah, ini simpan baku. Akar dari 19.653, ya. 19.653. Nah, itu, ya. Jadi variansinya ini variansinya. Ini simpan baku. Ya. Nah, apakah ada yang mau ditanyakan? Ya. Dari contoh ini. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, nggak ada yang bertanyakan? Ya. Baik, coba kita lanjutkan lagi ya, kalau ada pertanyaan. Misal begini ya. Misal yang diamati ya, kita contoh yang lain ya, contoh lain. Nah, ini saya harapkan kalian bisa menghitung ya, menghitung rata-rata dan rata-rata variansi dan simpangan bakunya. Nah, di sini yang diamati adalah acaknya X ya. Ini adalah besarnya pendapatan ya dari permainan judi ya. Pada kali main ya. Nah, misalnya begini ya, distribusi peluangnya misalnya seperti ini ya.
peluangnya misalnya begini. Ya, supaya gampang hitungnya, angkanya kecil-kecil aja nih ya. Gini lah misalnya. Nah, ini X. Ini dalam Rp1 ya, dalam Rp1. Dalam Rp1. Nah, misalnya bisa untung Rp100 ya. Kemudian bisa bisa rugi ya, bisa rugi Rp20 ya. Ini rugi, ini minus 20. Ini rugi nih. Tapi bisa juga untung 50 ya. Nah, kemudian ini peluangnya ya, peluangnya. Ya. Ini misalnya peluangnya 0,2 ya. Ini 0,1. Oh, ini 0,5 ya. Ini 0,3. Nah, coba kalian tentukan rata-rata dan simpanan bakunya. Ya, silakan yang mau coba menjawab, nanti sebutkan dua namanya ya. Yang ditanya adalah rata-rata dan simpanan baku pendapatan tersebut. Lo. Ya, silakan. Ini gampang kok. Angkanya kecil-kecil.
Yang sudah rata-ratanya dulu saja siapa? Yang sudah sampai rata-rata. Saya Pak. Ya, siapa Salsa. namanya? Salsa. Salsa. Supaya salsa jawabannya apa nih? Salsa ya, salsa. Jawabannya apa nih? Untuk rata-ratanya berapa? Rata-ratanya dapat 7 Pak. Hah? Berapa? 7. 7. 7 rupiah? Ya. Supaya kita cek ya, kita periksa ya, betul nggak jawabannya. Ini 0,2 dikali 100, 20 ya. Kemudian setengah dikali min 20, min 10. Kemudian 50 dikali 0,3, 15. Jumlahnya berapa? Bentar Pak. Salah kan? 25. Ya, jumlahnya berapa nih harusnya? 25. Ya kan? Ya Pak, 25. Tahu yang pertama. Nah, jadi rata-rata 7 rupiah, 25 rupiah ya. Ini rata-rata keuntungan per kali main. Ya. Rata pendapatan per kali main. Ya. Nah, baru pengasihan baku.
Ya, jadi simpan bakunya Rp48,22. Ya. Nah, itu. Silakan, barangkali ada yang mau ditanyakan. Paham ya? Baik, kita lanjutkan lagi ke materi yang lain. Hari ini kita lanjutkan dengan belajar distribusi binomial. Ya. Ya. Nah, jadi di antara apa namanya itu, di antara distribusi peluang yang mungkin, ya, itu ada yang diberikan nama khusus, ya. Sebagai contoh, di dalam kuliah kita, ya, kita akan belajar distribusi binomial, distribusi Poisson, dan juga kita akan belajar distribusi normal, ya. Nah, itu di antaranya kita akan belajar distribusi itu. Ya, jadi ada distribusi tentu yang ada namanya, bernama. Ya. Nah, sekarang apa namanya itu kita belajar distribusi yang pertama, ya, itu distribusi binomial, ya. Nah, di situ ada kata kalau kita lihat dari namanya binomial, gitu ya, ada awalan bi, ya, itu artinya dua, ya. Nah, nanti coba kita pahami maksudnya dua apa yang dimaksud di sini, ya. Nah, pertama kali perlu dipahami dulu bahwa dalam distribusi binomial, ya, dalam distribusi binomial, variabel acak yang diamati itu adalah banyaknya keberhasilan dalam suatu proses Bernoulli. Ya. Jadi dalam distribusi binomial itu yang diamatinya itu adalah banyaknya keberhasilan, ya, dalam suatu proses Bernoulli. Nah, apa itu proses Bernoulli? Ya. Nah, ini materi pernah saya apa namanya itu upload di Visual Learning, ya. Nah, ini judul artikelnya adalah jangan tertipu iklan obat, ya. Nah, ini artikel ini berkenaan dengan distribusi distribusi binomial, ya. Nah, sekarang apa itu proses Bernoulli, ya? Untuk memahami distribusi binomial kita harus tahu dulu apa itu proses Bernoulli, ya. Nah, ini ada 4 ciri, ya, dari distribusi 4 ciri dari proses Bernoulli, ya. Ini sudah muncul belum websitenya yang saya tampilkan? Sudah muncul belum? Ya. Sudah, Pak. Nah, coba kita baca dulu, ya. Kita baca dulu, ya. Apa itu proses Bernoulli? Ya, ada proses yang memenuhi 4 ciri, 4 kriteria, ya. Yang pertama, eksperimen tersebut terdiri dari n buah perulangan atau trials. Jadi dalam eksperimen ini ada suatu hal yang dilakukan berulang-ulang, ya. Entah 5 kali, entah 10 kali, entah 3 kali, atau 5.000 kali, tapi ada satu kegiatan yang diulang-ulang. Ya. Yang kedua, masing-masing perulangan tersebut, ya, memberikan hanya 2 kemungkinan hasil, bisa gagal, bisa berhasil, ya. Jadi hasil yang mungkin terjadi, ya, itu hanya bisa diberikan ke dalam 2 hal, ya. Yang satu disebut gagal, yang satu disebut berhasil, ya. Itu makanya ada kata bi, ya, bi artinya 2, berarti 2 kemungkinan hasil.
Ya. Nah, yang satu gagal, yang satu berhasil. Yang ketiga, pada setiap perulangan, peluang terjadinya berhasil itu tetap. Ya. Jadi peluang keberhasilan itu tetap. Tadi kan ada gagal, ada berhasil. Nah, peluang keberhasilan tetap besarnya. Nah, yang keempat, hasil-hasil yang muncul pada masing-masing perulangan itu saling bebas. Ya. Nah, nanti akan kita lihat contohnya seperti apa. Ya. Nah, sekarang saya masuk ke contoh. Ya. Nah, kemudian nanti kita amati, kita cermati ya dari contoh itu, apakah betul nggak 4 hal itu dipenuhi. Ya. Contohnya begini, contohnya. Ya. Contohnya gini. Ya. Misalkan dalam sebuah kotak ya, terdapat 5 buah bola ya, yang hanya dapat dibedakan dari warnanya saja. Ya. Di sini ada 3 bola hitam dan 2 bola merah. Nah, ya. Nah kemudian akan dilakukan ya, 8 kali pengambilan bola serta atap ya, dari dalam kotak itu. Ya. Nah, kalau 10 kali aja lah. Ya. Nah, jadi teknisnya gimana nih? Ya, teknisnya gimana? Jadi ini kita semacam melakukan undian. Ya. Jadi kita tanpa melihat bola mana yang dipilih, ya, bola itu di acak, kita ambil satu. Ya. Kita ambil satu, dilihat warnanya, apakah merah, apakah hitam. Ya. Nah, oh ternyata hitam misalnya. Ya. Nah, maka bola pertama tadi dikembalikan lagi ke dalam kotak yang tadi. Ya. Kemudian bolanya diacak lagi. Ya, setelah bolanya diacak lagi, diambil satu lagi, dilihat warnanya. Ya, warnanya apa? Oh, misalnya merah. Nah, maka bola kedua tadi dikembalikan lagi ke dalam kotak. Ya. Nah, kemudian diacak lagi, diambil lagi satu bola, lihat lagi warnanya. Ya. Demikian seterusnya sampai 10 kali pengambilan. Ya. Nah, itu namanya adalah istilahnya adalah sampling with replacement istilahnya. Ya. Jadi sebelum bola berikutnya diambil, ya, bola sebelumnya itu dikembalikan dulu dalam kotak, kemudian diacak lagi. Ya, itu namanya sampling with replacement. Ya. Nah, pertanyaan saya adalah begini, apakah banyaknya bola dalam kotak ya itu berubah-ubah enggak dari yang pertama sampai yang terakhir? Banyaknya persediaan bola dalam kotak berubah atau tidak dengan cara seperti itu? Tidak, Pak. Ya, Tidak, oke. Pak. Berarti sebelum setiap pengambilan ya, ya, banyaknya bola dalam kotak selalu sama. Dan selalu terdapat 3 bola hitam dan 2 bola putih. Ya, dan 2 bola merah. Ya. Ya, karena kita melakukan sampling with replacement. Ya, jadi setiap kali mau ambil berikutnya, ya, yang sebelumnya dikembalikan dulu. Jadi persediaan bola dalam kotak itu nggak berubah, tetap 5. Ya. Tetap ada 3 bola hitam, tetap ada 2 bola merah. Ya. Nah, sebelum setiap pengambilan tetap ya, komposisi bola tersebut. Ya. Nah, sekarang kita lihat ya, apakah percobaan semacam ini proses Bernoulli atau bukan? Ya. Kita lihat seri yang pertama. Ya, katanya proses Bernoulli itu seri pertamanya apa tadi? Ya, coba kita lihat seri pertamanya. Ya, seri pertamanya adalah sebentar, ya. Sebentar. Oh ini. Nah, lihat seri pertama. Eksperimen tersebut dari beberapa buah perulangan. Ya, tadi kita mengambil bola sebanyak 10 kali. Ya, berarti ada hal yang diulang-ulang. Itu berupa pengambilan bola dari kotak. Ya. Nah, kemudian
Yang kedua, betul nggak nih? Masing-masing perulangan ya itu bisa memberikan salah satu di antara dua hasil yang mungkin. Ya. Nah, kita lihat di sini. Ya. Nah, setiap kali ngambil bola, ya itu kan hanya ada dua kemungkinan. Ya. Bisa terambil hitam, ya. Bisa terambil merah. Berarti hanya ada dua kemungkinan, ya. Terambil hitam atau terambil merah. Ya. Nah, misalnya saja, ya kalau terambil hitam kita namakan berhasil, gagal, misalnya saja begitu. Ya. Nah, ini kita namakan berhasil. Nah, ya. Nah, kenapa yang hitam dinamakan gagal, yang merah berhasil? Kenapa hitamnya berhasil, merahnya gagal? Boleh juga, ya. Itu nggak jadi masalah. Kita mau menamakannya mau yang mana, ya. Nah, itu ciri kedua, ya. Ciri kedua. Ciri kedua ini tadi, ya. Masing-masing perulangan memberikan salah satu di antara dua hasil yang mungkin didapat. Hasil yang satu dikategorikan berhasil, yang lainnya disebut gagal. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, pada setiap perulangan, peluang terjadinya keberhasilan itu tetap, itu sebesar P. Nah, coba ya. Kita buktikan yang ketiga tadi, betul atau enggak. Ya. Lagi nih, ya. Misalnya kita baru mau mengambil menjelang pengambilan pertama. Ya. Nah, peluang keberhasilan berapa? Ambil merah ya. Coba, kita baru mau mengambil bola yang pertama, ya. Berapa peluang terambil merah? Berapa per berapa? 3 hitam, 2 merah. Ya. Nah, peluang terambilnya bola merah berapa per berapa? Berapa? Berapa per berapa? 2/5, Pak. Ya, siapa yang jawab tadi? Hana. Nah, betul ya. 0,4. Betul, 2/5. Nah, 0,4 ya. Itu menjelang pengambilan pertama. Ya. Nah, nanti Hana dapat skor ya. Nah, sekarang bola itu ya, setelah itu diambil bolanya kan, diambil bolanya, dilihat warnanya, ya, dilihat warnanya. Nah, kemudian bola itu dikembalikan lagi ke dalam kotak, ya, bola itu dikembalikan lagi ke dalam kotak. Nah, sekarang menjelang pengambilan kedua, berapa peluang terambilnya merah menjelang pengambilan yang kedua? Berapa? Berapa per berapa? Ayo. Berapa per berapa? Tetap, Pak. 2/5. Ya, tetap 2/5. Kenapa tetap 2/5? Kan bolanya tadi dikembalikan lagi ke dalam kotak. Ya. Jadi bola yang tadi diambil dikembalikan lagi, sehingga dalam kotak itu tetap ada 2 merah, 3 hitam. Ya. Sehingga peluang terambilnya merah ya 0,4 lagi. Nah, kemudian bola kedua dikembalikan lagi ke dalam kotak. Ya. Sekarang menjelang pengambilan ketiga. Berapa peluang terambilnya merah? Tetap, Pak. Nah, tetap lagi. Ya, 2/5 lagi. Ya, jadi demikian seterusnya nih. Ya. Sampai menjelang pengambilan ke-10. Ya. Sama. Ya, karena bolanya dikembalikan lagi. Nah, maka dari itu
ya. Syarat yang ketiga dipenuhi, ya. Pada setiap perulangan, peluang terjadinya keberhasilan adalah tetap sebesar P, ya. Nah, itu berarti ciri ketiga dipenuhi, ya. Nah, sekarang kita ciri keempat. Ciri keempat, ya. Nah, sekarang begini, ya. Misalnya pada pengambilan pertama, ya. Misalnya pada pengambilan pertama itu terambil hitam, misalnya, ya. Jadi habis pengambilan pertama dilihat hitam warnanya. Nah, kemudian bolanya dikembalikan. Nah, apakah dapat diramalkan berikutnya akan terambil hitam atau merah? Dapat diramalkan nggak tuh? Berikutnya akan ambil merah atau hitam. Apakah hasil pengambilan kedua akan tergantung dari yang pertama? Tidak, Pak. Tidak, ya. Nah, jadi kita tidak bisa meramalkan bola kedua yang terambil warnanya apa, ya. Walaupun kita tahu yang pertama warnanya merah, yang keduanya bisa merah, bisa hitam, ya. Nah, setelah diambil bola kedua ternyata warnanya putih, warnanya merah, ya. Apakah bisa diramalkan? Yang ketiganya apa? Nggak bisa, ya, bisa hitam, bisa merah lagi, ya. Nah, seperti itu. Nah, itu buktinya bahwa hasil-hasilnya itu saling bebas, ya. Tadi ini kan. Yang keempat, hasil-hasil yang muncul pada masing-masing perulangan itu saling bebas, ya. Nah, hasil yang satu tidak akan mempengaruhi hasil yang lain, ya. Pengambilan pertama tidak akan mempengaruhi pengambilan kedua. Pengambilan kedua tidak akan mempengaruhi pengambilan yang ketiga, ya, dan seterusnya. Ya. Nah, jadi kita sekarang sudah ketemu dengan contoh kasus proses Bernoulli, ya. Nah, ini contoh proses Bernoulli, ya. Contoh proses Bernoulli. Ya. Nah, tadi dikatakan bahwa di dalam distribusi binomial, ya, perbacak yang diamati adalah banyaknya keberhasilan, ya, dalam suatu proses Bernoulli, ya. Jadi yang diamati adalah banyak keberhasilan. Nah, sekarang kalau misalnya banyaknya percobaan 10 kali, ya. Ini banyaknya perulangan 10 kali, ya. Kita kan ngambil bolanya 10 kali. Apakah bisa diramalkan? Tidak. Ya. Di antara 10 kali tersebut akan terambil berapa kali warna merah? Diramalkan nggak? Ya. Kita kan melemparnya 10 kali nih. Ini belum dilemparkan, belum mau melemparkan 10 kali. Apakah bisa diramalkan nggak? Akan berapa kali warna merah muncul? Bisa diramalkan berapa kali warna merah muncul? Maksudnya diramalkan dengan pasti, ya. Maksud saya diramalkan dengan pasti. Apa bisa nggak kita katakan pasti 7 kali muncul? Atau pasti 3 kali muncul? Bisa nggak dipastikan? Ayo. Ya, sebelum jawab kita foto dulu sebentar, ya. Waktunya masih ada. Kita foto dulu sebentar. Saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, satu kali lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita pindah ke sesi berikutnya, ya. Sesi terakhir. Terima kasih.